Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaallah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-34, 30, 38, 39, 40 dan 41. 38 hingga 41 dari surah Al-Anbiya, yaitu masih lagi menerangkan tentang kebenaran, yaitu tauhid yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada manusia pada masa dahulu, yaitu kepada penduduk kota Mekah yang mana mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah, menyembah berhala. Kemudian mereka diajak atau dibawa untuk memahami tentang Tuhan yang sebenarnya, yaitu yang menciptakan alam semesta ini, yang tanda-tanda kekuasaannya nampak terlihat. Langit yang dijunjungkan, bumi yang dihamparkan, kemudian matahari yang diterbitkan dan juga bulan yang diterbitkan dan ditenggelamkan, kemudian pergantian malam dan siang. Ini semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang semestinya mampu atau bisa membawa mereka untuk mengenal dan meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang sebenarnya. Tetapi mereka disebabkan karena kebodohan, atau juga yang lebih buruk lagi adalah karena kesombongan, sehingga melahirkan kedengkian di dalam hati mereka terhadap kebenaran. Maka mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya disegerakan siksaan. Nah, ini kelancangan mereka. Mereka berani menantang Rasulullah dengan mengatakan, percepatkanlah siksaan yang diancamkan kepada kami. Kalau memang ya kamu wahai Muhammad termasuk ke dalam golongan orang yang benar. Nah, mereka ingin mendapatkan siksaan yang disegerakan ke atas mereka. Itu adalah perbuatan yang buruk dan tercela. Memang manusia memiliki sifat tergesa-gesa, tetapi apabila sifat yang tergesa itu adalah ingin segera mendapatkan kebaikan, itu adalah baik, bagus, tidak mengapa. Tetapi apabila segera ingin mendapatkan siksaan disebabkan karena kedengkian, atau malah untuk mengolok-olok atau mengejek kebenaran itu sendiri, maka itu adalah perbuatan yang
tercela. Maka di sini yang akan kita coba membahaskan lebih lanjut adalah tentang sambungan dari ayat yang sebelumnya, menerangkan tentang perbuatan tercela yang dimiliki oleh orang-orang kafir, yaitu minta disegerakan siksaan, yang sebenarnya adalah karena kebencian mereka kepada kebenaran, bukan mereka tak tahu kebenaran. Karena siapapun manusia apabila menggunakan akal fikiran akan mampu memahami kebenaran itu dengan mudah tentang Allah sebagai Tuhan yang sebenarnya. Tapi apabila kebencian itu sudah ada dalam hati disebabkan karena kekufuran yang dijaga, yang dipelihara, yang tidak dibuang dari dalam hati itu, maka apabila kekufuran itu tidak diangkat dari dalam hati, yaitu dengan membuka fikiran, memahami kebenaran, maka akan melahirkan kebencian, dan kebencian itu akan melahirkan perbuatan buruk lainnya, yaitu mengolok-olok kebenaran atau mempermain-mainkan kebenaran, sehingga mereka berani berkata bahwasanya kalau memang ya kamu wahai Muhammad benar bahwasanya kami yang tidak menerima kebenaran yang kamu sampaikan akan mendapatkan siksaan, segerakanlah siksaan itu ke atas kami. Kemudian kamu mengancamkan kepada kami tentang kiamat yang akan berlaku, berlakukanlah kiamat itu lebih cepat. Jadi mereka menjadi berani berkata-kata, padahal sebenarnya perkataan yang seperti itu tidak sepatutnya keluar dari seseorang. Apabila telah mengetahui kebenaran bahwasanya Tuhan yang sebenarnya adalah Allah, maka tidak ada pilihan lain sebenarnya, tidak ada alasan lagi untuk tidak memperakui Allah sebagai Tuhan. Maka dengan kerendahan hati, dengan senang, suka, atau dengan rela menerima kebenaran tersebut. Tetapi itulah dia tabiat manusia yang tercela, yang ada pada masa Rasulullah dahulu, ada juga pada orang-orang terdahulu, yaitu kaum-kaum yang terdahulu sebelum kaum yang dihadapi oleh Rasulullah, yang mana kepada mereka dahulu dikirim rasul-rasul, diutus Nabi Nuh kepada mereka, diutus Nabi Hud, Nabi Saleh kepada mereka, diutus Nabi Ibrahim, Nabi Musa kepada mereka. Mereka juga mengolok-olok kebenaran yang disampaikan oleh para rasul yang diutus. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, apabila kamu diolok-olok, diejek sekarang, maka sebenarnya rasul-rasul sebelummu juga sama, diejek juga, diolok juga. Maka sebagai hiburan bagi rasul, rupanya di setiap zaman ada saja manusia yang tidak mau menerima kebenaran, kemudian bukan hanya tidak mau atau menolak kebenaran, tetapi juga mengejek dan mengolok-olok kebenaran. Ada manusia yang seperti itu sekarang pada hari ini? Ada di hadapannya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Bagaimana cara menghadapi mereka yang mengolok-olok kebenaran itu? Sudahlah, biarkan sajalah, nanti Allah lah yang menentukan. Masih ingat kita tidak tentang seseorang yang mengolok Rasulullah dengan membuat kartun Rasulullah? Heboh, menghebohkan dunia. Bagaimana kesudahannya? Mati dalam satu kecelakaan. Tak sempat dibawa ke rumah sakit, mati. Terbakar, hangus. Dua pendampingnya yang mengawalnya, kedua-dua pengawalnya itu pun mati. Tragis. Nah, mana dia kekuasaan yang dibanggakan? Tak ada kekuasaan yang ada pada makhluk sebenarnya. Kekuasaan yang sejati itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada diberikan kepada makhluk, itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah menghendaki untuk mengambilkannya kembali, maka makhluk tidak mampu berbuat apa-apa. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka
mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah pula yang mencabut kekuasaan dari siapa yang Dia kehendaki. Allah memuliakan siapa yang Dia kehendaki dan menghinakan siapa yang Dia kehendaki, dan di tangan Allah lah kekuasaan atas segala sesuatu. Nah, apabila memahami perkara yang jelas, yang terang, yang mudah ini, maka insya Allah kita akan selamat. Nah, dan apabila kita menyampaikan kebenaran ini kemudian ada yang menolaknya, maka hibur-hiburlah diri bahwasanya apabila kita diejek, dihina, diolok-olok ketika kita menyampaikan kebenaran, maka sebenarnya itu adalah sunnatullah yang juga pernah berlaku pada orang-orang sebelum kita yang menyampaikan kebenaran. Inilah dia 4 ayat yang akan kita pelajari, yaitu tentang perbuatan buruk yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Perbuatan buruk mereka itu adalah menentang kebenaran, berani mereka dengan lancang menantang kebenaran, minta disegerakan siksaan. Kemudian yang kedua, mengolok-olok kebenaran, mengolok-olok kebenaran, mengolok-olok penyampai kebenaran, dan mengolok-olok sebenarnya adalah mengolok-olok Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan kebenaran itu. Sebagaimana biasa, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang kandungan ayat melalui tafsir, kita akan membaca ayat terlebih dahulu, kemudian kita menerjemahkan perkataan demi perkataan supaya kita dekat dengan kandungan ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Law ya'lamul ladzina kafaru hina la yakuffuna an wujuhihimun nar wala an zuhurihim wala hum yunsarun bal ta'tihim baghtatan fatabhatuhum fala yastati'una raddaha wala hum yunzarun. Walaqad istuhzi'a birusulin min qablika fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa yaquluna, dan mereka berkata. Siapa mereka yang dimasukkan? Orang-orang kafir yang menolak kebenaran, yang menolak Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Mata, kapankah atau bilakah hadzal wa'du, ancaman itu, in kuntum, jika kamu shadiqin, adalah orang yang benar. Maknanya kapankah ancaman itu akan diberlakukan? Karena Nabi mengancam, kalau kamu tidak mau menerima kebenaran, maka kamu akan mendapatkan siksaan di dunia ini sebelum di akhirat nanti. Ancaman itu adalah wahyu juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ancaman itu berupa, ada kalanya kisah yang pernah berlaku pada masa dahulu, kemudian disampaikan oleh Rasulullah kisah tersebut. Nah, mereka pula menantang, kalau memang iya ancaman itu akan diberlakukan ke atas kami, segerakanlah berlakukan ke atas kami. Kalau memang iya ancaman itu disebabkan adalah apabila memang ia disebabkan karena kekufuran kami, kemusyrikan kami, kemudian kamu wahai Muhammad mengancam kami, segerakanlah ancaman itu, yaitu siksaan yang diancamkan itu untuk diberlakukan ke atas kami. Oh, mereka ini lancang, menantang kebenaran, berani disebabkan karena kebencian di dalam hati. Ayat berikutnya, lau, kalaulah, atau boleh juga seandainya, atau sekiranya, atau jikalau. Lau, kalaulah, ya'lamu, mengetahui. Siapa yang mengetahui? Alladzina kafaru, orang-orang kafir. Kalaulah orang-orang kafir itu mengetahui, hina, pada waktu, la yakufuna, pada waktu itu mereka
pada waktu yang pada waktu itu mereka tidak mampu mengelakkan an wujuhihim, dari wajah mereka, an-nar, api neraka. Waktu mereka tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah mereka, itu kapan akan berlaku itu? Waktu itu kapan akan berlaku? Waktu mereka tak mampu mengelakkan api neraka dari wajah mereka yang akan menghanguskan wajah mereka itu, meleleh wajah mereka itu. Jangankan api yang menyentuh wajah mereka, angin api neraka yang panas itu sudah cukup untuk melelehkan kulit dan wajah mereka. Nah, kalaulah mereka mengetahui, orang-orang kafir itu mengetahui waktu di mana mereka tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah mereka, dan waktu mereka tidak mampu mengelakkan api neraka dari wala an zuhurihim, dari punggung mereka, yaitu bagian belakang tubuh mereka, wala hum yunzarun, waktu di mana mereka tidak akan ditolong oleh siapapun. Maka apabila tahulah mereka pada waktu itu mereka tidak mampu mengelakkan diri dari siksaan Allah, tentu mereka tidak akan mengejek atau mengolok atau lancang terhadap kebenaran. Bal, sebenarnya adalah ta'tihim, datang kepada mereka siksaan Allah itu baghtatan, secara tiba-tiba. Umpamanya pada masa dahulu tahu kaum Nabi Nuh itu akan berlaku banjir besar yang menenggelamkan kediaman mereka sampai ke puncak gunung. Tak tahu mereka. Kejadian itu berlaku sekonyong-konyong, secara tiba-tiba, yang mereka tidak memprediksi sebelumnya. Mereka tak mengira akan berlaku. Beberapa waktu yang lalu juga berlaku di Malaysia, yaitu hari Jumat hujan lebat sekali. Hari Sabtu juga 2 hari berturut-turut. Dikatakan bahwasanya 1 hari hujan pada waktu itu sama seperti 1 bulan hujan itu turun. Itu perbandingannya. Sehingga terendamlah kawasan di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Dan mereka tak memprediksi, dan ada yang mengatakan bahwasanya itu berlaku sekali dalam 100 tahun. Kalau sudah lama kan tidak menyangka kita akan berlaku, karena sudah lama. Biasanya orang yang hidup 100 tahun lalu sudah tak ada lagi sekarang. Nah, dan setiap tahun tidak adalah hujan selebat itu. Tapi siapa yang bisa menyangka? Nah, tak ada yang bisa menyangka. Kalau Allah sudah menentukan, berkehendak, maka tidak ada siapa yang bisa mengelak. Nah, kalaulah manusia mengetahui kemahakuasaan Allah, tidak akan mungkin bersifat lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang sebenarnya adalah apabila siksaan telah diancamkan, Rasulullah memberikan ancaman kepada yang tidak mau menerima kebenaran akan mendapat siksaan, maka siksaan itu tidak ada tanda-tandanya, dia akan datang secara tiba-tiba. Baghtatan fatabahatuhum, membuat mereka itu menjadi panik. Panik itu tak tahu apa mau dibuat. Kalau kita tahu banjir akan besar umpamanya sampai ke atap rumah, apa yang kita lakukan? Pasti kita akan pindahkan. Kita akan pindahkan perabot rumah kita itu. Kita cari truk untuk membawa barang kita ke tempat yang tinggi. Tapi kita tak tahu, rupanya secara tiba-tiba tanpa diprediksi, rupanya hujan lebat sekali sehingga menenggelamkan rumah sampai ke atap. Bayangkan. Nah, ini kalau kita bawa kepada keadaan sekarang, terasa sekali kemahakuasaan Allah itu. Jadi bukan hanya sekedar peringatan kosong tanpa ada kenyataannya. Bisa kita saksikan kenyataannya itu dalam kehidupan.
baik pada masa sekarang atau pada masa dahulu, pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Fala yastati'una raddaha, maka mereka tidak mampu untuk menolaknya. Siapa yang mampu menolak kalau Allah yang menetapkan siksaan? Walahum yunzarun, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Tidak diberi tangguh 1 hari 2 hari. Tidak. Kalau Allah sudah menetapkan siksaan pada masanya, pada masa itu juga siksaan itu akan berlaku. Walaqad istuhzi'a, walaqad, dan sesungguhnya ustuhzi'a telah diolok-olok atau telah diejek birusulin, rasul-rasul min qablika, sebelummu wahai Muhammad. Jadi kalau kamu sekarang diolok-olok wahai Muhammad, kamu jangan sedih. Apa sebab? Rasul-rasul sebelummu juga diolok-olok, mereka sabar, maka kamu pun mestilah juga sabar. Fahaqa, maka ditimpakanlah billadzina sakhiru minhum, terhadap atau ke atas orang-orang yang menghina atau mengkeji dari mereka, dari kalangan orang-orang kafir itu, maka nubihi yastahziun, apa-apa yang mereka itu dengannya mengolok-olok. Apa yang mereka olok-olokkan? Kebenaran. Kebenaran yang mereka olokkan itu apalah? Peringatan, ancaman yang disampaikan oleh Rasul, bahwasanya siapa yang menolak kebenaran akan mendapat siksaan, pasti akan mendapat siksaan. Maka mereka mengolok-olok, kalau ia memang ditetapkan siksaan ke atas kami, segerakanlah siksaan itu ke atas kami. Itu adalah olok-olok namanya, mengkeji. Nah, semestinya mereka menjadi sadar, kemudian mereka menjadi ingat, kemudian menerima kebenaran itu. Karena setiap manusia mestilah memiliki rasa takut terhadap siksaan yang akan menimpa, karena apabila siksaan itu menimpa, tidak ada siapa yang bisa lari daripadanya. Semua tidak akan mungkin dapat menyelamatkan diri kalau siksaan itu sudah menimpa. Nah, seperti yang berlaku pada masa Nabi Nuh. Ada yang bisa selamat dari banjir Nabi Nuh? Ada anak Nabi Nuh mencoba untuk menyelamatkan diri ke puncak gunung. Rupanya air itu pun juga sampai ke puncak gunung. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Wahai ayah, Nabi Nuh memanggil anaknya, wahai anak, mari bersama dengan kami naik ke kapal ini. Karena dengan naik kapalnya akan selamat. Ya bunayyar kam ma'ana. Tetapi si anak pula menjawab, tidak, sa'awi ila jabal, aku akan pergi menyelamatkan diri ke puncak gunung. Kemudian Nabi Nuh memberitahu lagi, la asimal yawma min amrillah, tak ada siapa yang bisa selamat pada hari ini wahai anak. Tapi anak itu tetap juga dengan keangkuhan dan kesombongannya, tak mau menerima nasihat. Maka termasuklah fahala bainahumal mauj, maka ombak, yaitu air yang tinggi, memisahkan antara Nabi Nuh dengan anaknya. Maka termasuklah anak Nabi Nuh itu ke dalam orang-orang yang ditenggelamkan. Itu pada masa dahulu kisah itu. Berlaku juga pada masa sekarang? Ya, berlaku dalam kisah itu. Banjir, apalagi tsunami, apalagi gunung meletus. Tahu kita gunung itu akan meletus? Tidak tahu kita. Malam ini mungkin gunung akan meletus? Mungkin saja, mana kita tahu. Tapi tak adalah tanda-tanda gunung Merapi dan Singgalang itu akan meletus. Jangan sebut ada tanda, kita tak tahu. Kalau Allah menghendaki, gunung yang sudah mati pun bisa hidup kembali. Mati umpamanya tak akan mungkin meletus, bisa juga akan berlaku musibah itu tanpa kita memprediksinya terlebih dahulu. Nah, inilah dia beberapa ayat sebagai peringatan. Kita baca dari awal, kemudian barulah kita pindah ke tafsir. Dan mereka berkata, kapankah ancaman itu akan diberlakukan jika kamu adalah orang-orang yang benar? Kalaulah orang-orang kafir itu mengetahui waktu yang pada waktu itu mereka tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah-wajah mereka,
dan dari punggung mereka, dan tidak pula mereka ditolong. Sebenarnya yang berlaku adalah apabila siksaan itu datang kepada mereka secara tiba-tiba, maka siksaan itu membuat mereka menjadi panik. Panik maknanya mereka tak mampu hendak buat apa. Maka mereka tidak mampu untuk menolaknya, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Dan sesungguhnya telah diolok-olok rasul-rasul sebelummu, wahai Muhammad. Lalu ditimpakan ke atas orang-orang yang mengejek rasul. Di antara mereka, dari kalangan mereka yang kafir itu, disebabkan karena apa-apa yang mereka lakukan berupa perbuatan mengejek itu. Jadi sebab mereka itu ditimpa siksaan atau mendapatkan siksaan adalah disebabkan karena perbuatan tercela yang mereka lakukan, yaitu mengejek. Maka nubihi yastahzi'un, disebabkan karena mereka itu mengejek atau mengolok-olok. Mengolok-olok siapa? Mengolok-olok Rasul yang diutus kepada mereka. Kemudian karena Rasul itu menyampaikan kebenaran, mengolok-olok apa? Mengolok-olok kebenaran yang disampaikan oleh Rasul itu. 4 ayat yang kita pelajari ini adalah 4 ayat yang menerangkan tentang perbuatan tercela yang dimiliki oleh orang-orang kafir, yang disampaikan kepada mereka kebenaran, tetapi mereka tidak mau menerima kebenaran. Bahkan karena kedengkian dan kebencian yang ada dalam hati mereka terhadap kebenaran, mereka dengan lancang menantang Rasul untuk menyegerakan azab diberlakukan ke atas mereka, dan juga mereka mengolok-olok kebenaran. Dan ketetapan Allah dari dahulu adalah setiap orang yang mengolok-olok kebenaran, mereka akan mendapatkan siksaan. Inilah 4 ayat yang akan kita pelajari, dan selanjutnya kita akan coba membahaskannya melalui penjelasan, yaitu tafsir, penjelasan yang lebih terperinci. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, dan mereka berkata, kapankah ancaman itu akan diberlakukan jika kamu adalah orang-orang yang benar? Jika kamu ini siapa yang dimaksudkan? Mereka yang dimaksudkan itu adalah orang-orang kafir. Kamu di sini siapa? Rasul yang diutus. Pada hari ini Rasul sudah tak ada lagi, karena Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada yang berkata seperti itu pada hari ini, berkata kepada siapa? Kepada yang menyampaikan pesan seperti dahulu Rasul menyampaikannya. Sekarang yang menyampaikan pesan adalah pewaris para Rasul, yang mewarisi tugas-tugas para Rasul, yaitu para pendakwah, para penyampai kebenaran, para guru-guru yang menyampaikan wahyu. Nah, kemudian ada orang-orang kafir yang tidak mau menerima kebenaran tersebut, maka mereka dengan lantang meminta disegerakan siksaan. Jika kamu adalah orang-orang yang benar. Nah, kalau mendapat ancaman seperti itu, maka apakah kita akan melayan ya? Tidak, biarkan saja. Apa sebab? Sebab yang berkehendak menetapkan siksaan itu dan kapan menetapkan siksaan itu siapa? Allah. Maka pulangkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka biarkanlah orang yang lancang menentang kebenaran itu dengan keangkuhan dan kesombongannya. Allah sendirilah nanti yang akan membalasnya. Tapi akankah mereka selamat dari siksaan? Tidak. Apa sebab? Sebab sunnatullah. Sunnatullah itu ketetapan Allah yang diberlakukan pada masa dahulu dan akan diberlakukan pada masa sekarang. Minta disegerakan siksaan, minta disegerakan itu adalah sifat tabiat
yang dimiliki oleh manusia. Setiap manusia memiliki sifat tergesa-gesa. Tapi sifat tergesa-gesa untuk mendapatkan yang baik, baik. Tetapi sifat tergesa-gesa untuk mendapatkan siksaan, nah itu buruk. Itu adalah keburukan. Karena biasanya yang minta disegerakan siksaan adalah orang yang angkuh, orang yang sombong. Kalau orang yang beriman kepada Allah malah berdoa minta dijauhkan dari siksaan, minta dihindarkan diri dari siksaan. Ayat berikutnya adalah ayat yang menerangkan tentang andaian. Andaian, diandaikan, kalaulah orang-orang kafir itu mengetahui, tapi orang kafir itu tidak mengetahui. Bermakna andaian ini berlaku pada orang kafir? Tidak. Andaikan berlaku, andaian ini yaitu mereka mengetahui bahwasanya mereka tidak mampu untuk mengelakkan api neraka dari wajah mereka, niscaya mereka itu tidak akan menyombongkan diri, niscaya mereka itu tidak akan menentang kebenaran, niscaya mereka itu tidak akan lancang meminta disegerakan siksaan. Nah, jadi andaian ini dibuat sebenarnya untuk menerangkan tentang pentingnya pengetahuan. Berarti orang-orang kafir itu orang yang memiliki pengetahuan atau tidak tentang apa yang akan berlaku nanti? Tidak. Apa sebab mereka tak punya pengetahuan? Disebabkan karena kekufuran yang ada dalam hati mereka itu tidak bisa melayakkan mereka untuk menerima pengetahuan. Artinya pengetahuan diberikan kepada mereka, karena kekufuran mereka tertolak pengetahuan itu, tak dapat mereka menerima kebenaran itu. Maka kalau mau atau ingin mendapatkan pengetahuan, maka pastikan keimanan itu ada di dalam hati dan tambahkan keimanan, karena keimanan itulah yang akan melayakkan kita untuk mendapatkan pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan pemberitahuan dari sisi Allah tentang perkara-perkara yang gaib. Umpamanya yang beriman akan diberikan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Nah, itu kan ketetapan Allah, Allah yang memberitahukan. Siapa yang akan mau menerima pengetahuan itu sehingga dia memiliki pengetahuan itu nantinya? Yang ada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak ada keimanan, kekufuran, maka dia tak akan percaya dan tak akan peduli. Tidak, hidup ini di dunia ini saja, mana ada hidup di akhirat. Nah, kemudian apabila sudah karena tidak memiliki pengetahuan, berarti berada dalam kebodohan. Nah, apabila manusia berada dalam kebodohan, itulah yang menyebabkan manusia berani menolak, menentang, mengolok-olok kebenaran. Jadi kalau kita menjumpai orang-orang yang mengolok-olok kebenaran, maka orang itu adalah orang yang memiliki pengetahuan atau orang yang bodoh. Nah, maka kata bodoh itu, tidak memiliki pengetahuan itu kita jumpai di ayat yang ke-39 nih. Lau ya'lamu, ya'lam. Kalau orang-orang kafir itu mengetahui. Jadi orang-orang kafir itu mengetahui atau tidak? Tidak mengetahui. Tapi mereka mendengar juga, membaca juga. Ya, mendengar juga, membaca juga, tapi tidak mengetahui. Karena tidaklah jaminan setiap yang mendengar itu akan mengetahui. Tidaklah setiap yang melihat itu dia bisa mendengar, bisa melihat. Tapi belum pasti. Tidak ada jaminan setiap yang mendengar bisa mendengar, setiap yang melihat bisa melihat, mendapat ilmu, mengetahui. Mendengar juga, tapi sebenarnya tidak mendengar. Melihat juga, sebenarnya tidak melihat. Karena sebenarnya mendengar yang sebenarnya mendengar, bukan mendengar dengan telinga, tapi mendengar dengan hati. Karena rupanya ada juga telinga hati itu. Melihat yang sebenarnya melihat, bukan melihat dengan mata kepala, tapi melihat dengan mata hati. Karena sebenarnya hati itu punya mata juga. Nah, mata hati sehingga bisa melihat,
telinga hati sehingga bisa mendengar adalah apabila dalam hati itu ada iman. Kalau tak ada iman, maka tidak mendengar, tidak melihat. Summum, itu diulang dalam Al-Quran berkali-kali. Bukumum umyum fahum la yarji'un. Sawa'un alaihim, itu untuk orang yang kafir. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu sawa'un alaihim, sama saja ke atas mereka. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kamu beri peringatan, ada disampaikan peringatan, ada, tapi mereka tidak akan beriman. Apa sebab? Telinga tak mendengar, mata tidak melihat. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari keadaan yang seperti itu. Nah, di ayat yang ke-39 ini, kata ya'lamu itu yang mesti kita berikan perhatian lebih. Kalaulah orang-orang kafir itu mengetahui, berarti orang kafir itu tidak mengetahui. Maka orang kafir yang tidak mengetahui itu disebut jahil. Orang-orang kafir dahulu pada masa mereka ketika tidak mau menerima kebenaran, maka disebut masa jahiliyah. Jahiliyah. Pada masa Rasulullah dahulu, apakah masa itu masa jahiliyah ketika Rasulullah menyampaikan dakwah di kota Mekah? Iya. Tapi mereka itu pandai bersyair. Dalam berdagang mereka hebat. Ya, mereka punya pengetahuan tentang kehidupan duniawi. Pengetahuan yang sebenarnya, yang sejati, yang akan menjadi sebab keselamatan manusia sampai ke akhirat nanti adalah apa? Pengetahuan berkaitan dengan kebenaran Allah sebagai Tuhan, kemudian hari akhirat sebagai hari pembalasan. Itu yang penting, dan itu yang tidak diketahui oleh orang-orang kafir. Padahal Rasul-Rasul sudah diutus. Sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa. Sebelum Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang telah diutus itu menyampaikan kebenaran itu dengan terang sekali, dengan mudah sekali, dan semestinya mereka tidak akan menolaknya. Bal ta'tihim baghtatan fatabhatuhum, yang sebenarnya adalah bukannya siksaan Allah yang diancam itu tidak akan berlaku. Ini kan mereka minta disegerakan siksaan tersebut, bermakna sebelum lagi siksaan itu datang. Iya, karena siksaan itu datangnya bukan dengan perkiraan manusia. Manusia bisa mengiranya, tidak. Siksaan itu datang dengan baghtatan, secara tiba-tiba. Tahu tidak Fir'aun itu bahwasanya dia akan ditenggelamkan dalam laut itu? Kalaulah tahu dia akan ditenggelamkan, tak akan menyeberang dia akan menahan diri dia akan membiarkan Nabi Musa itu lalu sampai ke seberang sana. Tapi karena dia tak tahu, maka dia mengikuti, dan secara tiba-tiba laut yang tadi terbelah bertaut kembali. Itu namanya baghtatan, secara tiba-tiba. Baghtah itu maknanya adalah datangnya sesuatu itu lebih awal dari waktu yang sebenarnya. Itu maknanya baghtatan. Kita memprediksinya seminggu lagi, rupanya hari ini berlaku, maka kita sebut datangnya secara tiba-tiba. Tiba-tiba datang, tak ada memberitahu, sudah depan rumah kita datang, sudah ada dia berdiri di depan rumah, umpamanya tamu kita, maka kita sebut Bapak datang secara tiba-tiba. Siksaan, apabila Allah menetapkan siksaan ke atas orang-orang yang menolak kebenaran, Allah akan mendatangkannya secara tiba-tiba dan akan membuat mereka itu fatabahatuhum, menjadi panik. Panik itu tak bisa buat apa, hilang akal. Nah, kalau hilang akal bagaimana? Sudah terima saja siksaan itu, tak ada pilihan lain, tak ada jalan untuk menyelamatkan diri. Maka membuat mereka menjadi tidak berdaya. Fatabahatuhum, tidak berdaya, mana tak bisa buat apa-apa. Kata tabahatuhum ini juga kita jumpai pada waktu Nabi Musa
Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdialog dengan Raja Namrud. Yaitu ketika Raja Namrud itu bertanya kepada Nabi Ibrahim, siapa Tuhanmu wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab, Tuhanku adalah yuhyi wa yumit, yaitu yang menghidupkan dan mematikan. Kalau begitu saya pun juga Tuhan, karena aku bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Yang dimaksudkan menghidupkan itu membiarkan hidup, mematikan membunuh. Padahal tak sama membiarkan hidup membunuh. Membiarkan hidup itu bukan membuat orang hidup, dan membunuh itu bukan mematikan orang. Karena membunuh itu sebab kepada kematian. Beda antara membunuh dengan kematian. Adakala kematian itu tanpa pembunuhan, karena kematian itu adalah tercabutnya ruh dari badan. Maka Namrud itu ketika menjawab pertanyaan Nabi Ibrahim itu tentang Tuhan yang sebenarnya, karena keangkuhan dan kesombongannya, maka perkataan yang dikeluarkan itu perkataan kebodohan, bukan berdasarkan pengetahuan. Dia samakan menghidupkan dengan membiarkan hidup. Dia samakan mematikan dengan membunuh. Maka Nabi Ibrahim tak mau melayannya. Udahlah, orang seperti ini tak baik untuk melayannya dengan panjang-panjang, karena akan menjadikan, kalau kita melayan juga, menjadikan kita orang yang bodoh juga seperti dia. Melayan orang yang bodoh membuat kita menjadi bodoh juga. Maka Nabi Ibrahim mendapatkan satu lagi yang akan membuat Namrud itu menjadi terdiam, tak bisa buat apa-apa, yaitu ketika Nabi Ibrahim mengatakan, Tuhanku adalah yang menerbitkan matahari dari timur, dan kalau memang ya kamu Tuhan wahai Namrud, terbitkanlah matahari itu dari barat. Ketika itu terdiam. Kalau memang iya Tuhan, bermakna punya kuasa. Tuhanku berkuasa, yaitu menerbitkan matahari dari timur. Ini adalah kekuasaan Tuhanku. Kalau kamu memang iya juga Tuhan wahai Namrud, tunjukkan pula lah kuasamu, yaitu dengan menentang kuasa Tuhanku dengan kuasamu. Maka terdiamlah. Fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qauma. Nah, kata buhita itu sama dengan ayat ini, fatabahatuhum. Tak bisa buat apa-apa, karena kalau sudah siksaan itu menimpa seorang yang menentang atau menolak kebenaran itu, maka dia tidak akan dapat menghindarkan diri. Fala yastati'una raddaha, maka dia tidak mampu untuk menolak siksaan tersebut, karena kekuatan siksaan itu menimpa tidaklah mampu ditolak oleh kekuatan yang dimiliki. Umpamanya orang-orang kafir itu memiliki kekuatan juga, umpamanya tidak akan mampu dia dengan kekuatan yang dia miliki itu untuk menolak kekuatan siksaan yang diberlakukan ke atas mereka. Umpamanya seperti banjir lah, umpamanya kalau Allah sudah dengan kuasanya menurunkan hujan lebat, dengan lebat sekali, mampu kita untuk mengelakkan diri dari hujan yang lebat itu? Nah, kita kurangkan volume hujan itu. Nah, saya tak mau sebanyak ini hujan, saya kurangi. Mana, tak punya kemampuan. Atau angin kencang, pokoknya kencang sekali. Oh, ini kencang sekali ini angin ini, saya mau kurangi lah kencang. Tak ada kemampuan manusia, karena kekuatan angin itu bertiup itu adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia diberi kekuatan, tapi kekuatan yang ada pada manusia tak mampu untuk menolak. Ini yang disebut la yastati'una raddaha. Mereka tidak mampu untuk menolaknya, walahum yunzarun, dan tidaklah mereka diberi tangguh. Tidak diberi tangguh bermakna mereka tidak menguasai waktu. Orang yang menguasai waktu, dia bisa memberi tangguh. Dia bisa melamakan atau memanjangkan tempoh sehingga tidak segera mendapatkan siksaan. Tak punya kuasa. Apa sebab? Sebab apabila Allah sudah menimpakan siksaan ke atas orang-orang
yang memang akan ditimpakan siksaan ke atas mereka, Allah akan membuat mereka tidak berdaya untuk mengelakkan diri dari siksaan tersebut. Nah, ayat-ayat ini menerangkan sebagai ancaman, yaitu sebagai peringatan yang hendaknya membuka mata dan telinga orang-orang yang menolak kebenaran itu, sehingga tidak berani, tidak lancang untuk menolak kebenaran. Tapi berlaku orang-orang yang menolak kebenaran itu berlaku di sepanjang sejarah. Ayat berikutnya, ayat 41, walaqad istuhzi'a bi rusulim min qablika, dan sesungguhnya rasul-rasul sebelummu wahai Muhammad telah diejek, telah diolok-olok, seperti Nabi Nuh dahulu. Ketika Nabi Nuh membuat kapal, Nabi Nuh itu membuat kapal di mana? Kalau sekarang orang-orang membuat kapal itu di tepi laut atau di tepi sungai membuat, supaya mudah untuk diturunkan. Tapi Nabi Nuh pula membuat kapal besar, dan bukan di tepi laut tapi di atas bukit. Wa yasna'ul fulk, kemudian Nabi Nuh itu membuat bahtera, kullama marra alaihi qaumum mala'um min qaumihi, setiap lalu satu rombongan dari pembesar-pembesar kaumnya, pembesar-pembesar kaum Nuh itu lalu berombongan ketika Nabi Nuh membuat kapal itu, sakhiru minhu, mereka mengolok-olok Nabi Nuh. Ini dah gila orangnya ini, buat kapal di atas bukit besar pula. Nah, maka Nabi Nuh berkata, qala in taskharu minna naskharu minkum, jika kamu mengolok-olok kami sekarang, kami nanti akan mengolok-olok kamu nanti. Kami akan mengolok-olok kamu pula. Maknanya kami akan balas olok-olokmu itu nanti. Kapan berlaku pembalasan itu? Ketika air sudah mulai naik, kemudian air itu sampai ke atas bukit, kemudian mencecah ke bawah kapal itu, dan kapal itu mulai bergerak, kemudian Nabi Nuh naik ke atas kapal, barulah mereka mendapatkan pembalasan yang setimpal. Mereka dahulu mengolok-olok, mengejek Nabi Nuh alaihissalam, kembali ejekan itu kepada diri mereka. Fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un, maka ditimpakanlah siksaan ke atas mereka yang mengolok-olok itu, disebabkan karena perbuatan mereka, perbuatan buruk mereka itu, yaitu mengolok-olok kebenaran. Berlaku pada masa dahulu pada rasul-rasul yang diutus, iya. Dan apabila berlaku pada Nabi Muhammad ketika ayat ini diturunkan, maka ia sebagai tasliyah. Tasliyah maknanya hiburan bagi Rasul. Wahai Muhammad, bukan kamu sendiri yang diolok-olok, rasul-rasul sebelummu juga diolok-olok. Maka pada hari ini pun kalau kita juga diolok-olok, dipermain-mainkan, dikeji, dihina, dan yang menyakitkan hati kita disebabkan karena kita menyampaikan kebenaran, padahal kita menyampaikan kebenaran dengan baik dan tidak ada tujuan yang lain kecuali memang ingin menyampaikan kebenaran supaya manusia selamat, supaya manusia terhindar dari keburukan. Kemudian dapat juga kita olok-olok lagi, kejian lagi, hinaan lagi. Sekarang macam-macam itu gelaran diberikan kepada orang yang menyampaikan kebenaran. Macam-macam sekarang yang semestinya itu dipakaikan kepada hewan, kepada binatang, dipakaikan sekarang kepada manusia. Tak perlulah kita sebut sekarang namanya apa ya. Nah, maka bagaimana sikap kita? Sudahlah, sebenarnya bukan kita saja yang mendapatkan yang seperti itu, para rasul-rasul terdahulu pun juga mendapatkannya. Dengan demikian, berarti itu adalah sunnatullah. Apabila rasul-rasul terdahulu didustakan dan mereka sabar, maka sekarang apabila kita pun juga didustakan karena kita menyampaikan kebenaran, maka kita pun juga mestilah sabar. Walaqad kudzibat rusulun min qablika, dan sesungguhnya telah didustakan rasul-rasul sebelummu wahai Muhammad, fasabaru, dan mereka itu sabar. Maka pada hari ini pun kalau kamu didustakan wahai Muhammad, hendaklah kamu juga sabar. Dan pada masa sekarang ini pula, kalau kita yang menjalaninya, karena kita menyampaikan kebenaran, kepada siapa kita menyampaikan kebenaran?
kepada ahli keluarga kita terlebih dahulu, kemudian kepada masyarakat yang ada di sekitar kita, kemudian kepada siapa saja yang di hadapan kita. Kita sampaikan kebenaran. Seperti pengajian ini umpamanya kita upload di internet, umpamanya ada saja yang komennya itu umpamanya, maka sakit hati kita ketika membaca komen itu. Tak usah. Apa sebab? Sunnatullah dahulu sempurna dalam menyampaikan kebenaran itu karena Rasul. Kita pula pasti ada kekurangan dalam menyampaikannya karena kita manusia biasa, tak seperti Rasul yang sempurna saja menyampaikan kebenaran didustakan, apalagi kita yang kurang kemampuan dalam menyampaikan. Pastilah mungkin kita akan dibuli. Ini istilah pada hari ini ya, dibuli dengan perkataan yang mungkin menyakitkan. Maka mesti sabar-sabar. Mau marah mau saya cari orangnya itu di mana dia, tak usah menghabiskan waktu dan tenaga, karena memang orang yang seperti itu ada saja di sepanjang zaman. Tujuannya itu apa? Sebagai ujian bagi kita, yaitu mampu tidak kita bersabar menghadapi orang-orang yang seperti itu. Inilah dia ayat-ayat yang kita pelajari berkaitan dengan kebenaran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dan juga kepada Rasul-Rasul terdahulu, kemudian menyampaikan kebenaran itu kepada manusia. Dan ada saja manusia yang menolak kebenaran, bahkan sampai kepada mengejek dan mengolok-olok kebenaran itu. Mudah-mudahan insya-Allah menambah pengetahuan kita tentang kehidupan yang sedang kita jalani ini melalui ayat-ayat yang kita pelajari ini, sehingga membuat kita menjadi berhati-hati dan berwaspada, membuat kita menjadi bersungguh-sungguh lagi dalam menjalani kehidupan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.